Selamat pagi, nama saya Kelly Lim dari kelas 12 IPA 1, SMA Negeri 8 Mandau. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ancaman disintegrasi bangsa, pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 IPA. Apa itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, yaitu menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi berbentuk aksi demokrasi, pengolakan daerah bagi mereka yang merasakan adanya diskriminasi. Aksi kriminalitas yang tak terkendali, perilaku remaja yang menyimpang, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan hilangnya nasionalisme pada jiwa masyarakat, sehingga menyebabkan kerusuhan dan disharmonisasi. Penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Disintegrasi dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh beberapa penyebab, yaitu yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan dan melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana semestinya. Yang kelima, tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma. Terakhir, kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan yang tidak sehat, saling fitnah, saling menghasut, pertentangan antara individu maupun kelompok, lalu perang urat saraf, dan seterusnya. Upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia itu terbagi atas 3. Yang pertama ideologi, yang kedua kepentingan, dan yang terakhir pemerintahan. Untuk ideologi, contoh peristiwanya PKI Madiun, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Kepentingan itu contohnya pemberontakan Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan. Sedangkan pemerintahan contohnya PRRI atau Permesta. PKI Madiun tanggal 18 September 1948. Tokohnya Musso dan Amir Syarifuddin. Penyebabnya, pada awal pemerintahan, Amir Syarifuddin berniat mendirikan negara komunis. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan politik bagi TNI. Ketidakpuasan terhadap hasil Renville, di mana pada saat itu kabinetnya adalah kabinet Hatta, Amir Syarifuddin kemudian melakukan oposisi dan membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Musso bergabung dengan FDR membuat beberapa kebijakan yang pada intinya mendukung ide-ide komunis diterapkan di Indonesia. Puncaknya dengan diumumkannya Republik Soviet Indonesia. Tujuannya meruntuhkan Republik Indonesia yang merupakan hasil proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila dan diganti dengan komunis. Cara mengatasi ancaman tersebut, yang pertama Soekarno-Hatta melalui pidatonya memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau PKI Musso. Yang kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono mengerahkan pasukan TNI. Lalu Madiun berhasil direbut pada tanggal 30 September 1948. Lanjut, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Di Jawa Barat, terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Tokohnya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Penolakan Kartosuwiryo terhadap perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah kantong hijrah ke Yogyakarta. Pada waktu itu, Kartosuwiryo berada di Jawa Barat dan memproklamasi berdirinya negara Islam Indonesia. Cara mengatasi ancaman tersebut, yang pertama melakukan operasi militer tanggal 27 Agustus 1949. Yang kedua melakukan operasi Baratayuda. Selanjutnya di Jawa Tengah terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Tokohnya Amir Fattah dan Kiai Sumolangu. Penyebabnya, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tegal. Amir Fattah juga menyatakan bergabung dengan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam.
Cara mengatasi ancaman tersebut, tahun 1957 ditumpas melalui Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Di Aceh terjadi pada tanggal 20 September 1953. Tokohnya Daud Beureh. Penyebabnya, yang pertama, persoalan otonomi daerah, yang kedua, pertentangan antar golongan, dan yang terakhir, tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah. Cara mengatasinya, untuk memulihkan keamanan atas prakarsa Panglima Kodam I. Iskandar Muda, dilaksanakannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Selanjutnya di Sulawesi Selatan, terjadi pada tanggal 17 Agustus 1951. Tokohnya Kahar Muzakar. Penyebabnya, pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya, yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Karena ditolak, ia mengubah pasukannya menjadi bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Cara mengatasi ancaman tersebut, yang pertama melakukan operasi militer, yang kedua, pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati, sehingga pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi dapat dipadamkan. Yang terakhir di Kalimantan Selatan, terjadi pada bulan Oktober 1950, tokohnya Ibnu Hajar. Penyebabnya ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai TNI. Cara mengatasi ancaman tersebut, dalam menghadapi gerombolan DI atau TII tersebut, pemerintah pada mulanya melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hajar sempat menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI, TNI Polri untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap dan dihukum mati. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950, tokohnya Andi Aziz. Penyebabnya, yang pertama, menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Yang kedua, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Dan yang ketiga, mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Untuk cara mengatasinya, pada tanggal 8 April 1950, dikeluarkannya ultimatum bahwa dalam waktu 4x24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Kedatangan pasukan pimpinan Worang kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A. E. Kawilarang pada tanggal 26 April 1950 dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion, diantaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kapten Andi Aziz dihadapkan di pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman. Selanjutnya, Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950. Tokohnya Soumokil J. Hamanuhutu dan Frans Tutu Hatunewa. Penyebabnya mendirikan negara sendiri. Soumokil memproklamasikan Republik Maluku Selatan di Ambon. Cara mengatasinya, pada tanggal 14 Juli 1950, APRIS mulai menumpas pemberontakan RMS dalam gerakan Operasi Militer 3 dan akhirnya Ambon berhasil dikuasai kembali. PRRI atau Permesta. Awal peristiwanya, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958. Tokohnya Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Penyebabnya, konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu, ultimatum yang dideklarasikan itu bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih kepada konstitusi yang dijalankan.
Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintahan pusat dengan daerah, serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dan sebelumnya bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda Nomor 50 Tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah waktu itu yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Cara mengatasinya melakukan operasi militer, operasi merdeka, dan mengirim pasukan. Sekian materi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.